Pagi itu, langit tampak cerah namun di hati Dina justru ada awan kelabu yang berat. Udara masih segar, embun menempel di dedaunan, dan suara burung bersahutan di kejauhan. Namun, suasana di rumah kecil mereka begitu tegang. Dina duduk di kursi rotan tua dekat jendela, jarinya memainkan ujung selendang lusuh yang sudah memudar warnanya. Matanya menerawang keluar, mencoba membayangkan wajah putranya, Arga, yang hari ini akan melangsungkan pernikahan. Ada rasa rindu yang menggedor-gedor dada, tapi juga perih karena ia tahu ia tak diundang untuk hadir. Di meja makan, segelas teh manis yang sudah dingin menemaninya. Dina menatapnya lama, seakan dalam cermin gelap air teh itu, ia bisa melihat perjalanan hidupnya sebagai seorang ibu tunggal. Tangannya yang keriput menggenggam erat gelas itu, mencoba menenangkan detak jantungnya yang tak beraturan. "Nak, ibu cuma mau lihat kamu bahagia," gumamnya pelan. Suaranya nyaris tenggelam oleh suara langkah kaki tetangga yang lewat di jalan depan rumah. Di luar, suasana kampung mulai ramai. Beberapa tetangga sibuk bersiap menghadiri pesta pernikahan Arga. Mereka bercakap-cakap sambil tersenyum, sesekali menoleh ke rumah Dina. Ada yang rautnya penuh kasihan, ada pula yang mencoba menghindari tatapan. Bisik-bisik terdengar samar. "Kasihan ya, nggak diajak, padahal dia ibunya," ucap salah satu ibu-ibu dengan suara setengah berbisik, namun cukup jelas untuk Dina dengar. Hatinya seperti diremas. Dina mencoba mengalihkan perhatian, tapi suara-suara itu terus menghujam. Tangannya mulai bergetar, ia menaruh gelas teh di meja dengan hati-hati. Ia menarik napas panjang, lalu menghembuskannya perlahan. Pandangannya terhenti pada sebuah kotak kecil di atas lemari. Kotak kayu itu berisi surat-surat lama, foto-foto Arga sejak kecil, dan sehelai kain kecil dari baju bayi yang pernah ia jahit sendiri. Pandangannya melembut, namun senyum itu cepat memudar, berganti tatapan kosong penuh luka. Pintu rumah berderi terbuka, memperlihatkan sosok Yati, tetangga dekat yang selama ini sering membantu Dina. "Bu Dina, saya mau bilang," Yati tampak ragu. Nafasnya sedikit terengah karena habis berjalan cepat. Dina menoleh, mencoba tersenyum meski bibirnya terasa kaku. "Iya, Ti, ada apa?" Yati menunduk, lalu duduk di kursi depan Dina. "Saya baru dari rumah acara. Arga sudah siap-siap, Bu." Dia kelihatan gagah sekali. Dina terdiam, matanya mulai berkaca-kaca. "Dia kelihatan bahagia?" tanyanya dengan suara serak. Yati mengangguk, tapi kemudian suaranya mengecil. "Cuma, saya dengar, dia minta ke keluarganya supaya ibu nggak usah datang," katanya, takut malu sama keluarga besar calon mempelai. Kalimat itu menusuk seperti pisau dingin yang menembus jantung Dina. Suara di luar semakin samar, seakan dunia membisu sesaat. Dina memalingkan wajah, menatap keluar jendela. Embun di dedaunan kini tampak seperti air mata yang jatuh diam-diam. Ia menggigit bibir, berusaha menahan suara tangis yang sudah di ujung. Yati mencoba menghibur, "Bu, mungkin dia ada alasan sendiri," tapi Dina hanya menggeleng pelan, matanya tetap kosong. Dalam hatinya, Dina tahu ia tak sanggup menghapus rasa sakit ini. Namun entah mengapa, di sela-sela perih itu, muncul sebuah tekad yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Sebuah tekad yang membuat dadanya berdegup kencang, seolah memanggilnya untuk melakukan sesuatu yang tak akan pernah dilupakan oleh siapapun. Apa yang ia rencanakan, hanya Tuhan dan hatinya yang tahu, untuk saat ini. Siang itu, matahari mulai meninggi, sinarnya menembus celah-celah atap rumah yang sudah banyak lubangnya. Udara panas menyusup ke dalam ruangan, membuat dahi Dina sedikit berkeringat. Tapi bukan panas yang membuat tubuhnya gelisah, melainkan gelombang perasaan yang tak mau diam di dadanya. Ia duduk di lantai, menatap sepasang sandal lusuh yang biasa ia pakai bekerja memulung. Tiba-tiba, ia teringat saat Arga masih kecil, pernah berkata sambil tersenyum polos, "Bu, nanti kalau aku sukses, ibu nggak usah kerja keras lagi. Aku yang jagain ibu." Kenangan itu menusuk, membuat air matanya jatuh begitu saja. Dina memejamkan mata, mencoba meredakan rasa sesak di dadanya. Dalam pikirannya, ia bertarung dengan dua suara. Satu suara berkata ia harus menerima saja takdir ini, tak perlu memaksa masuk ke kehidupan Arga jika memang ia sudah dianggap beban. Tapi suara yang lain,
Lebih keras, lebih tegas, mengatakan bahwa ia punya hak sebagai ibu untuk ada di hari terpenting putranya. Aku nggak mau cuma duduk di sini, mendengar kabar dari jauh, bisiknya pada diri sendiri. Ia bangkit, langkahnya pelan tapi penuh keyakinan. Tangannya meraih lemari kecil di sudut ruangan. Di sana, tersimpan kain kebaya sederhana berwarna coklat tua yang sudah bertahun-tahun tak pernah ia kenakan. Ia mengelusnya perlahan, membayangkan bagaimana rasanya berdiri di tengah keramaian pernikahan Arga, meski ia tahu kehadirannya tak diinginkan. Ada cahaya kecil yang mulai tumbuh di hatinya, cahaya yang mengusir sedikit demi sedikit rasa takut. Suara tukang bakso keliling lewat di depan rumah, diiringi derit gerobak yang khas. Dina menoleh sejenak, lalu tersenyum samar. Kehidupan di luar sana berjalan seperti biasa, sementara di dalam rumah ini, hatinya sedang menyalakan nyala api tekad. Ia mengambil kain itu, menaruhnya di kursi, lalu duduk kembali sambil memandanginya. Aku harus ke sana. Aku harus lihat dia menikah, meskipun cuma dari jauh. Katanya, kali ini lebih mantap. Tak lama kemudian, Yati kembali mengetuk pintu. Bu Dina, saya mau balik lagi ke acara. Mau nitip salam buat Arga? Dina menatapnya lama, lalu menggeleng. Enggak, Ti. Tapi, tolong jangan bilang siapa-siapa kalau aku nanti muncul di sana. Yati terkejut, matanya membesar. Maksudnya, ibu mau datang? Tapi, Dina memotongnya dengan nada pelan tapi tegas. Aku ibunya, Ti. Aku nggak mau cuma jadi bayangan di hari bahagiannya. Yati terdiam, mencoba membaca kesungguhan di wajah Dina. Ada ketegangan di udara. Dina memandang keluar jendela, melihat cahaya matahari mulai miring sedikit. Waktunya tak banyak. Ia harus menyiapkan sesuatu, bukan sekadar keberanian, tapi juga cara agar ia tak langsung diusir jika ketahuan. Dalam hatinya, ia sudah menyusun rencana kecil, yang bahkan Yati pun belum tahu. Namun, rencana itu menyimpan satu pertanyaan besar. Bagaimana jika kehadirannya justru membuat Arga semakin membencinya? Dina menarik napas panjang, lalu menghembuskannya. Kalaupun begitu, setidaknya aku sudah melihat dia sekali lagi di hari terpentingnya, batinnya. Tapi di balik tekad itu, ada perasaan yang jauh lebih rumit, campuran rindu, sakit hati, dan cinta yang tak pernah pudar. Langkah kecil menuju pintu rumah terasa berat, tapi sekaligus membebaskan. Dina menatap sandal lusuhnya, lalu tersenyum tipis. Kita akan pergi ke pernikahan itu, ucapnya lirih, seolah berbicara pada sahabat lama. Di luar, angin berhembus pelan, membawa aroma bunga melati yang entah dari mana datangnya, seakan memberi isyarat bahwa perjalanan ini baru saja dimulai. Pagi itu, cahaya mentari masuk dari celah bambu di dinding, membentuk garis-garis tipis di lantai tanah. Dina sudah bangun sejak subuh. Matanya sembab karena semalaman hampir tak terpejam. Ia duduk di depan meja kecil yang hanya berisi sisir plastik, cermin retak di sudut, dan sebuah kotak kayu tempat ia menyimpan sedikit perhiasan imitasi yang ia punya. Tangannya bergetar saat membuka kotak itu, memperlihatkan sepasang anting yang warnanya sudah pudar. Ia memandanginya lama, lalu tersenyum tipis. Masih bisa dipakai, asal nggak terlalu dekat, gumamnya, mencoba menghibur diri. Suara ayam berkokok bersahut-sahutan di luar, diiringi derap langkah warga kampung yang mulai beraktivitas. Dina menyisir rambutnya perlahan, mengurai helai demi helai yang kusut. Setiap tarikan sisir memunculkan bayangan masa lalu, saat ia dulu sering merapikan rambut Arga sebelum berangkat sekolah. Dulu kamu manja banget, Ga, sekarang bahkan lihat wajah ibu pun gak mau, ucapnya pelan, matanya berkaca-kaca. Dari dapur, aroma singkong rebus tercium. Ia tahu itu sarapan satu-satunya sebelum ia berangkat. Saat memakannya, rasanya hambar, bukan karena singkongnya, tapi karena pikirannya sudah melayang ke acara pernikahan itu. Ia membayangkan panggung pelaminan, senyum para tamu, dan wajah Arga yang mungkin akan kaget melihatnya. Bayangan itu membuat perutnya terasa bergejolak, campuran antara gugup dan takut. Selesai makan, ia mengeluarkan kebaya coklat tua yang semalam sudah ia keluarkan dari lemari. Kainnya sudah tipis, bagian ujungnya sedikit robek, tapi Dina mencoba merapikannya dengan jahitan tangan seadanya. Setiap tusukan jarum seperti menancap di hatinya sendiri. Kalau aku punya uang, pasti aku beli baju baru.
Tapi ini saja sudah cukup, katanya sambil menatap kebaya itu seolah sedang menguatkan diri. Ketukan pintu membuatnya terlonjak. Yati muncul dengan wajah khawatir. Bu, beneran mau datang? Saya takut. Nanti kalau Arga marah? Dina tersenyum tipis, walau sorot matanya menyeratkan tekad yang tak bisa dibendung. Yati, kamu tahu nggak? Kadang seorang ibu nggak butuh alasan, dia cuma butuh ada untuk anaknya. Kalau aku nggak datang, aku tahu aku bakal nyesel seumur hidup. Yati menggigit bibir, lalu mengeluarkan sebungkus plastik kecil berisi bedak dan lipstik murahan. Pakai ini aja, Bu, biar nggak kelihatan capeknya. Dina tertawa kecil, meski suaranya terdengar getir. Capeknya nggak bisa ditutupin sama bedak. Tapi makasih. Ia mengoleskan bedak tipis, mencoba menyembunyikan kerutan yang makin jelas di wajahnya. Di luar, suara musik hajatan terdengar samar dari kejauhan. Setiap dentuman gendang membuat jantung Dina berdetak lebih cepat. Ia menatap sandal lusuhnya, lalu melihat tas anyaman plastik yang akan ia bawa. Isinya hanya botol air minum, sapu tangan, dan dompet tipis. Tidak ada hadiah mahal, hanya niat tulus untuk hadir. Saat ia mengunci pintu rumah, angin pagi menyapu wajahnya, membawa aroma bunga Kamboja yang jatuh dari pohon tetangga. Dina menarik napas panjang, mencoba menenangkan gemuruh di dadanya. Setiap langkahnya menuju jalan besar terasa seperti perjalanan panjang menuju sesuatu yang tak pasti. Namun, di tengah semua kegelisahan itu, ada satu hal yang jelas. Ia tidak akan mundur. Apapun yang terjadi, aku akan lihat dia hari ini, ucapnya pelan, sambil menatap ke arah di mana musik hajatan semakin terdengar jelas. Tapi ia tidak tahu, langkah-langkahnya itu akan membawanya pada pertemuan yang menggetarkan hati dan mengubah segalanya. Langkah Dina terhenti beberapa meter dari pintu gerbang gedung pernikahan. Dari kejauhan, ia bisa melihat tenda besar dengan kain putih dan emas yang melambai-lambai tertiup angin. Musik gamelan berpadu dengan suara penyanyi yang melantunkan tembang Jawa mengalun lembut, menciptakan suasana hangat, tapi entah mengapa, bagi Dina, udara justru terasa berat dan menyesakan. Ia memperbaiki letak selendang yang menutupi kebayanya, mencoba terlihat rapi meski ujung kainnya sudah sedikit usang. Namun begitu ia melangkah masuk ke halaman, tatapan-tatapan mulai datang dari berbagai arah. Beberapa ibu-ibu yang duduk di kursi tamu saling berbisik, ada yang tersenyum samar, ada pula yang jelas-jelas memandanginya dari ujung kepala sampai kaki. Itu kan ibunya Arga? Suara lirih salah satu tamu terdengar di telinga Dina, meski mereka tak bermaksud bicara keras. Iya, katanya nggak diundang. Kok bisa datang ya? Sahut yang lain. Dina pura-pura tak mendengar, bibirnya tersungging tipis walau hatinya seperti diremas. Seorang petugas resepsi mendekat, pria muda berbatik rapi. Ibu, tamu dari pihak siapa? Ya, suaranya sopan tapi matanya ragu-ragu. Dina menelan ludah, menatapnya dengan senyum. Saya ibunya Arga. Jawaban itu membuat petugas itu terdiam sesaat, lalu mempersilakan dengan gestur kaku. Saat melewati barisan kursi, beberapa tamu bahkan menoleh 2 kali. Ada yang mengangguk singkat, ada yang berpura-pura tak melihat. Dina merasakan telapak tangannya mulai basah oleh keringat. Setiap tatapan itu seperti menelanjangi siapa dirinya. Bukan sebagai tamu kehormatan, melainkan sebagai seseorang yang dianggap tak pantas berada di sana. Tiba-tiba, dari arah panggung pelaminan, seorang wanita parubaya berpakaian mewah, ibunda calon menantu Arga, melihatnya. Senyumnya memudar, lalu ia membisikkan sesuatu pada seorang kerabat di sebelahnya. Beberapa kepala langsung menoleh ke arah Dina, dan ia tahu, bisik-bisik itu pasti tentang dirinya. Langkah Dina terhenti di tengah lorong. Ia menarik napas dalam, memaksa kakinya bergerak lagi. Dalam hati ia berkata, aku datang bukan untuk mereka, aku datang untuk anakku. Namun, tatapan-tatapan itu begitu menusuk, membuat punggungnya terasa berat seolah membawa beban yang tak kasat mata. Di tengah langkah yang terasa lambat itu, ia mendengar suara seorang pria dari belakang. Bu Dina, ibu beneran datang? Dina menoleh, dan melihat Budi, tetangga lama yang jarang ia temui, berdiri dengan ekspresi terkejut. Iya, Bud. Masa anak nikah, ibunya nggak datang? Jawab Dina sambil tersenyum tipis. Tapi hatinya berdebar, bertanya-tanya,
siapa lagi yang akan menegurnya, dan dengan cara seperti apa. Ia belum tahu bahwa beberapa meter lagi, ia akan bertemu tatapan Arga, tatapan yang akan menjadi ujian terberatnya hari itu. Begitu Dina semakin dekat ke pelaminan, musik gamelan yang mengalun terasa semakin pelan di telinganya, seolah waktu melambat. Kakinya melangkah dengan hati-hati di atas karpet merah yang membentang, sementara mata para tamu mengikuti setiap gerakannya. Dari kejauhan, Arga, putra satu-satunya, sedang berdiri tegak di samping istrinya, Ratih, dengan senyum hangat menyapa tamu yang datang. Tapi ketika pandangan mereka akhirnya bertemu, senyum itu hilang seketika. Tatapan Arga berubah beku. Dahi yang tadi sedikit berkerut kini semakin dalam garisnya. Ratih, yang masih memegang tangan Arga, melirik ke arah Dina lalu berbisik pelan. "Mas, itu, ibumu, kan?" tanyanya. Arga hanya mengangguk kecil tanpa melepaskan tatapannya. Ada ketegangan yang begitu kentara di wajahnya, campuran kaget, tak nyaman, dan marah yang berusaha ia sembunyikan di depan tamu. Dina tersenyum, mencoba memecah jarak yang kini terasa begitu jauh. "Nak," panggilnya lirih. Suaranya hampir tak terdengar karena bercampur dengan suara musik dan riuhnya obrolan para tamu. Namun Arga tidak langsung menjawab. Ia justru menarik napas panjang, lalu melirik arah panitia yang berjaga di samping pelaminan. "Ibu, kenapa datang?" tanya Arga ketika Dina sudah berdiri tepat di depan pelaminan. Suaranya datar, tapi matanya menyimpan bara yang tak tersampaikan. Dina terdiam sejenak, lalu tersenyum lemah. "Kamu anakku, masa aku nggak datang di hari paling bahagia kamu?" jawabnya. Tangannya terangkat, berniat meraih tangan Arga, namun pria itu sedikit mundur, membuat Dina membiarkan tangannya turun kembali dengan perlahan. Para tamu di sekitar pelaminan mulai memperhatikan interaksi itu. Bisik-bisik kembali terdengar, dan beberapa bahkan mencoba mengintip dari sela-sela barisan. Dina merasakan pipinya memanas, bukan karena cuaca, tapi karena rasa malu yang perlahan menyusup. Ratih mencoba tersenyum untuk meredakan suasana, tapi sorot matanya penuh kebingungan. "Bu, nanti kita bicara di belakang, sekarang banyak tamu," ucap Arga pelan namun tegas. Dina mengangguk. Meski di dalam hatinya ia ingin sekali memeluk putranya di depan semua orang, membuktikan bahwa hubungan mereka tidak seburuk yang terlihat. Namun sebelum ia sempat mundur, Arga memberi isyarat kepada panitia untuk mempersilakannya ke ruang belakang. Dina hanya bisa mengikuti, tapi setiap langkahnya terasa seperti menarik seluruh beban hidupnya selama ini. Ia tak tahu, di ruangan itu nanti, akan ada percakapan yang mengubah segalanya, percakapan yang mungkin akan membuatnya lebih hancur, atau justru membuka pintu menuju pengakuan yang ia harap-harapkan. Ruang belakang gedung resepsi itu jauh lebih sepi dibandingkan hall utama. Lampu neon putih menerangi ruangan dengan cahaya dingin yang memantul di dinding polos. Aroma makanan dari dapur samping samar-samar tercium, bercampur dengan bau karpet yang sedikit lembab. Dina duduk di sebuah kursi kayu dekat dinding, tangannya saling menggenggam erat di pangkuan, jari-jarinya bergerak gelisah seperti mencoba mencari keberanian. Pintu terbuka pelan, dan Arga masuk. Wajahnya tetap tegang, meski ia berusaha menutupi dengan menarik napas panjang. "Bu," katanya singkat, lalu berhenti beberapa langkah di depannya. Dina mendongak, mencoba menangkap tatapan mata putranya, tapi Arga memilih menatap ke lantai. "Ibu sudah janji sama aku," suara Arga terdengar pelan tapi menusuk. "Aku udah bilang, jangan datang kalau nggak siap. Bu ngerti maksud aku?" Dina mencoba tersenyum, tapi bibirnya bergetar. "Nak, ibu cuma pengen lihat kamu bahagia. Dari kecil kamu udah banyak susah gara-gara ibu. Hari ini ibu mau lihat kamu tersenyum. Itu aja." Arga menghela napas, lalu menatapnya dengan mata yang kini berair. "Tapi Bu, semua orang di sini, mereka nggak ngerti. Mereka lihat penampilan ibu, dan..." Ia tak sanggup melanjutkan kalimatnya. Tangannya terkepal di sisi tubuh, rahangnya mengeras. Dina menunduk. "Ibu tahu, ibu malu. Bukan karena kamu, tapi karena ibu nggak bisa ngasih yang terbaik buat kamu dari dulu. Ibu nggak pernah bisa nyekolahin kamu tinggi, nggak bisa kasih rumah yang layak. Tapi nak, ibu nggak pernah berhenti sayang sama kamu." Hening menyelimuti ruangan. Hanya suara kipas angin tua di sudut yang berdecit pelan. Arga memejamkan mata,
mencoba meredam rasa bersalah yang tiba-tiba menyeruak. Ia mengingat masa kecilnya, bagaimana ibunya berjalan puluhan kilometer menjual barang bekas, pulang dengan baju penuh debu, demi ia bisa makan. "Ibu, kenapa nggak bilang kalau mau datang? Aku bisa siapin," ucap Arga setengah menyesal. Dina tersenyum kecil. "Kalau ibu bilang, kamu pasti nolak. Dan ibu nggak mau cuma jadi tamu undangan. Ibu mau datang sebagai ibumu." Mata Arga mulai basah. Namun sebelum ia sempat berbicara lagi, suara ketukan di pintu terdengar. Seorang panitia muncul, memberitahu bahwa acara sudah masuk sesi foto keluarga. Dina menatap putranya, ada rasa takut di matanya. Takut kalau ini satu-satunya kesempatan untuk berada di sampingnya di hari yang bersejarah itu, dan ia akan disuruh pulang. Arga menatap ibunya lama. "Bu, ikut aku," katanya akhirnya. Tapi nada suaranya membuat Dina tak tahu, apakah ia akan dibawa ke pelaminan, atau justru diarahkan keluar dari gedung. Pelaminan itu megah, berdiri di tengah aula besar dengan dekorasi adat Jawa yang didominasi warna emas dan putih. Lampu-lampu gantung kristal memantulkan cahaya yang membuat ruangan berkilau, sementara dentingan gamelan dari sudut ruangan mengalun pelan. Tamu-tamu mengenakan kebaya dan beskap, duduk rapi di kursi berlapis kain satin. Sebagian sibuk mengambil foto, sebagian lagi bercakap-cakap pelan. Arga berjalan ke pelaminan dengan langkah cepat, menggandeng Dina di sampingnya. Banyak pasang mata langsung tertuju pada mereka. Beberapa alis terangkat, beberapa bibir mulai berbisik-bisik. Ada yang menatap penuh tanya, ada pula yang menatap dengan senyum tipis yang mengandung penilaian. Dina bisa merasakan pandangan itu menusuk ke kulitnya, membuat napasnya terasa berat. Tangannya yang digenggam Arga terasa dingin, meski telapak tangannya berkeringat. Di ujung pelaminan, Ayu, istri Arga, berdiri dengan gaun pengantin adat Jawa putih berpayet yang memantulkan cahaya lampu. Senyumnya yang tadi terpampang untuk semua tamu perlahan memudar ketika melihat siapa yang dibawa Arga. Matanya berkedip sekali, seperti mencoba memastikan apa yang ia lihat benar. Ia melirik sekilas ke arah keluarga besar yang duduk di sisi kanan, lalu kembali menatap Arga. "Mas, ini?" Ayu bertanya lirih begitu Arga sudah naik ke pelaminan. Arga menatap istrinya tajam, tapi suaranya tetap tenang. "Ini ibuku. Beliau mau ikut foto keluarga." Ayu menelan ludah. Tatapannya berpindah pada Dina, mencoba tersenyum, tapi senyum itu terasa kaku. "Oh, iya, tentu." Namun nada bicaranya terdengar berat, seperti ada banyak pikiran yang berputar di kepalanya. Sementara itu, beberapa kerabat mulai berbisik semakin keras. Satu suara perempuan terdengar cukup jelas di tengah gumaman. "Itu ibunya Arga? Kok?" Kalimat itu terhenti, tapi nada merendahkannya tak bisa disembunyikan. Dina menunduk, mencoba menyembunyikan perasaan yang bergolak di dadanya. Tapi Arga justru menatap ke arah sumber suara itu. Tatapannya menusuk, membuat perempuan itu langsung terdiam. "Hari ini adalah hari bahagia. Kalau ada yang keberatan, simpan aja di hati," katanya lantang, membuat ruangan tiba-tiba senyap. Sang fotografer, yang sudah memegang kameranya sejak tadi, terlihat canggung. Ia memandang ke arah panitia, seolah meminta konfirmasi. Panitia hanya mengangguk pelan, lalu memberi isyarat agar semua orang bersiap untuk berfoto. Arga menuntun Dina ke tengah pelaminan, diapit dirinya dan Ayu. Dina masih merasa seperti orang asing di tempat itu, tapi genggaman tangan putranya memberinya sedikit keberanian. Namun tepat ketika fotografer mengangkat kameranya, dari deretan kursi tamu terdengar suara seorang lelaki, keras, jelas, dan penuh nada keberatan. "Maaf, apa nggak sebaiknya foto keluarga inti saja?" Ruangan kembali hening. Dina bisa merasakan tatapan puluhan pasang mata kembali mengarah padanya. Arga menoleh cepat, menatap ke arah suara itu dengan rahang yang mengeras, tapi belum ada kata yang keluar dari mulutnya. Semua orang masih diam menunggu reaksi Arga. Detik itu terasa panjang, udara di aula seperti menjadi berat. Lampu-lampu kristal di atas pelaminan berkilau, tapi dinginnya cahaya itu justru membuat suasana semakin tegang. Arga menghela napas panjang, lalu perlahan menoleh pada Dina. Wajah ibunya terlihat pucat, namun matanya berkaca-kaca, bukan karena sedih, tapi karena sesuatu yang ingin ia katakan. Tiba-tiba,
Dina melangkah maju. Langkahnya goyah, tapi matanya menatap lurus ke arah lelaki yang baru saja bersuara. Keluarga inti? Lalu menurutmu aku ini siapa? Suaranya pelan, tapi cukup jelas untuk terdengar oleh semua orang. Beberapa tamu langsung terkejut, ada yang menutup mulut, ada yang saling pandang. Arga ingin menahan ibunya, tapi Dina mengangkat tangannya, memberi isyarat untuk tidak menghentikannya. Aku ini perempuan yang membesarkan Arga seorang diri. Aku yang dulu berlari dari satu pasar ke pasar lain, demi bisa membeli seragam sekolahnya. Aku yang rela tidak makan seharian asalkan anakku bisa kenyang. Dan hari ini, saat aku berdiri di sini, di pelaminan anakku, kalian bilang aku bukan keluarga inti. Suaranya bergetar, tapi matanya tak beralih sedikit pun. Hening. Bahkan musik gamelan yang sedari tadi mengalun pelan seolah lenyap dari telinga semua orang. Hanya terdengar napas berat dari beberapa tamu. Dari sudut ruangan, seorang perempuan tua berbisik pada temannya, "Aku baru tahu, ternyata begitu kisahnya." Namun bisikan itu justru menambah rasa haru yang mulai menyebar di antara hadirin. Ayu, yang sejak tadi berdiri di sisi Arga, akhirnya membuka suara. "Bu, saya minta maaf. Saya tidak tahu, semua ini." Wajahnya mulai memerah, entah karena malu atau menahan tangis. Dina hanya tersenyum tipis, meski di matanya ada air yang hampir jatuh. "Nak, aku datang ke sini bukan untuk mencari belas kasihan. Aku cuma mau berdiri di samping anakku, di hari paling bahagianya." Arga meraih tangan ibunya, menggenggam erat. "Bu, nggak ada yang bisa menghapus tempat ibu di hidupku. Mereka semua harus tahu itu." Suaranya kali ini terdengar dalam dan mantap. Namun sebelum momen itu benar-benar menjadi haru, seorang pria parubaya yang duduk di kursi tamu berdiri perlahan. Tatapannya tajam, suaranya tenang tapi penuh tekanan. "Kalau begitu, mungkin saatnya kita buka semua kebenaran, di depan semua orang." Beberapa tamu langsung bersuara lirih, menebak-nebak apa yang dimaksud. Arga menatapnya, wajahnya berubah tegang. Dina pun memutar tubuhnya, mencoba melihat siapa pria itu, dan saat matanya bertemu, napasnya langsung tercekat. Pria parubaya itu melangkah maju dengan langkah pelan tapi pasti. Sepatu kulitnya berdecit halus di lantai marmer, suaranya seolah menjadi satu-satunya bunyi yang terdengar di ruangan yang kini hening. Semua mata tertuju padanya, sebagian tamu mulai berbisik-bisik mencoba menebak siapa dia. Arga menatap penuh kebingungan, sementara Dina terlihat gelisah, bibirnya bergetar seakan ingin mengatakan sesuatu tapi terhenti di tenggorokan. Pria itu berdiri di tengah-tengah antara pelaminan dan para tamu, lalu menatap langsung ke arah Arga. "Kau tidak pernah tahu siapa aku, kan?" Suaranya berat, ada sedikit getaran yang sulit diartikan, antara amarah atau kesedihan. Arga mengerutkan kening. "Siapa? Bapak?" tanyanya hati-hati, meski detak jantungnya mulai berdegup cepat. Pria itu mengalihkan pandangan ke Dina. "Aku bertanya, sampai kapan kau mau sembunyikan ini?" Dina menelan ludah, bahunya sedikit merosot. "Bukan saatnya membicarakan ini," jawabnya pelan. Tapi pria itu menggeleng tegas. "Tidak, justru ini saatnya. Semua orang di sini harus tahu, aku adalah ayah kandung Arga." Terdengar seruan kaget dari para tamu. Beberapa bahkan refleks berdiri. Ayu memandang Arga, wajahnya pucat. "Arga, apa ini benar?" Arga terpaku, matanya membelalak. "Ibu, ini maksudnya apa?" tanyanya, suaranya hampir berbisik. Dina mencoba mendekat, memegang lengan anaknya. "Nak, aku bisa jelaskan. Tapi tolong, dengarkan dulu sampai habis." Namun pria itu memotong. "Dia tidak pernah memberitahumu karena dia tidak mau kau tahu bahwa aku meninggalkannya dulu. Bukan karena aku tidak mau mengakui, tapi karena keluarga besarku tidak mengizinkan. Dan lihatlah sekarang, keluargaku yang sama itu duduk di kursi tamu, memandang rendah ibumu, padahal dulu merekalah yang memisahkan kita." Suasana berubah menjadi campuran antara terkejut, geram, dan haru. Beberapa tamu menunduk, seakan malu dengan apa yang baru saja diungkapkan. Arga menarik napas dalam-dalam, memandang ibunya yang kini menitikkan air mata. Aku nggak tahu harus bilang apa," ucap Arga, suaranya serak. "Tapi kenapa semua ini harus terungkap di hari seperti ini?"
Pria itu menatapnya penuh penyesalan. Karena, aku tidak mau mengulang kesalahan yang sama. Aku tidak mau kehilangan kesempatan untuk berdiri di sisimu, meski semua orang menentang. Arga menutup mata, merasakan dadanya sesak. Ia tahu apapun yang ia pilih setelah ini, akan mengubah segalanya, hubungan dengan keluarganya, pernikahannya, bahkan masa depannya. Lalu, ia membuka mata dan menatap semua orang di ruangan itu. Kalau begitu, kalian semua harus tahu keputusan saya sekarang. Semua menahan napas, menunggu kata-kata berikutnya yang akan menentukan segalanya. Arga berdiri tegak di tengah aula, matanya menyapu setiap wajah yang hadir. Cahaya lampu gantung berkilau di bola matanya yang kini basah, tapi tatapannya tetap tegas. Semua tamu menahan napas, seakan takut melewatkan satu kata pun. Ayah, ibu, dan semua yang ada di sini. Suaranya pelan namun bergetar. Hari ini seharusnya menjadi hari terindah dalam hidupku. Tapi kenyataannya, aku justru dihadapkan pada kebenaran yang menghantamku tanpa ampun. Dina, ibunya, menunduk. Bibirnya bergetar menahan tangis. Sementara pria parubaya yang baru ia kenal sebagai ayah kandungnya, hanya bisa memandang dengan tatapan penuh penyesalan. Ayu, yang berdiri di samping Arga, menggenggam tangan tunangannya erat. Apapun yang terjadi, aku tetap di sini, katanya lirih. Arga menoleh padanya, mengangguk pelan, lalu kembali menatap ke arah keluarga. Aku marah. Marah karena rahasia ini disembunyikan dariku selama 26 tahun. Marah karena di hari yang seharusnya bahagia, aku justru dipaksa memilih di antara dua orang yang sama-sama memanggilku, anak. Tapi aku juga sadar, kebencian hanya akan membuat hidupku hancur. Ruangan hening. Beberapa tamu menunduk, sebagian lain menyeka air mata. Aku memilih untuk memaafkan, Arga melanjutkan. Bukan berarti aku melupakan semua ini, tapi aku tidak mau hidup dalam dendam. Aku ingin memulai hidup baru dengan Ayu, dengan hati yang bersih. Dina terisak, air matanya mengalir deras. Pria parubaya itu menatap Arga sambil mengangguk kecil, seolah menerima keputusan tersebut meski hatinya remuk. Arga lalu meraih tangan ibunya, menggenggamnya erat. Ibu tetap ibuku. Apapun yang terjadi, darah dan kenangan kita tidak akan hilang. Dan Bapak, ia menoleh pada pria parubaya itu, kalau Bapak mau, kita bisa mulai saling mengenal. Tapi tanpa paksaan. Aku butuh waktu. Pelan-pelan, senyum tipis mulai muncul di wajah Ayu. Para tamu yang tadinya kaku kini mulai bertepuk tangan, bukan hanya untuk pernikahan itu, tapi untuk keberanian Arga menghadapi kenyataan. Suasana yang awalnya tegang berubah menjadi hangat. Lagu pernikahan kembali diputar, aroma bunga melati memenuhi udara, dan senja yang masuk melalui jendela aula seakan memberkati langkah baru mereka. Hari itu, Arga tidak hanya menikahi Ayu. Ia juga menikahi kenyataan hidupnya, dengan segala pahit dan manisnya. Dan ia tahu, dari sinilah kisah baru mereka benar-benar dimulai. Tanpa rahasia, tanpa kebohongan, hanya cinta yang mereka pilih untuk jaga.